Selamat datang di video pembelajaran kepada Sobat Belajar. Kali ini di Manajemen Inovasi Usaha dan Kecil Menengah oleh kelompok 8, kita akan membahas secara spesifik tentang perkembangan UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi, UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil. Dan tahukah kalian, UMKM itu menyerap angkatan kerja hampir mencapai 70% dari total angkatan kerja di Indonesia, menyumbangkan PDB Indonesia lebih dari 80%. Itu merupakan sesuatu penyumbang sektor ekonomi yang sangat baik. Mari kita masuk dari peran UKM dalam sektor ekonomi. Yang pertama, berfungsi membawa calon pembeli dan penjual bersama-sama dan menyebarkan informasi kualitas produk yang dilakukan secara memadai. Perusahaan kecil menyerap langsung sumber daya dalam kegiatan ekonomi. Penurunan permintaan barang impor, harga domestik dengan cepat ditransmisikan ke seluruh masyarakat sehingga merangsang permintaan produk dalam negeri serta potensi pertumbuhan domestik dan ekspor yang cukup tinggi. Perusahaan kecil juga di seluruh negeri akan memberikan banyak sekali manfaat. Kelebihan yang dapat dilihat langsung dari sektor ekonomi adalah tingkat fleksibilitas yang tinggi. Kecilnya dimensi perusahaan memungkinkan UMKM untuk merespon lebih cepat tuntutan pelanggannya. Semangat wirausahaan. UKM memiliki kewirausahaan di mana setiap pengusaha memiliki kemandirian yang tinggi, sehingga harapan dan energi para pengusaha dapat digunakan untuk mempertahankan budaya inovasi selalu tumbuh dan berkembang. Dari sisi kompetisi, keterbatasan sumber daya manusia dan jumlah modal yang kecil membuat UMKM menganalisis secara rinci, sehingga dapat menentukan tugas-tugas yang menggunakan pengetahuan dan keterampilan bersama-sama. Namun, ada juga beberapa kelemahan yang menjadi identitas dari UMKM sendiri. Contohnya, sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan. UMKM biasanya kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih besar. Terbatasnya anggaran, dikarenakan setiap perusahaan yang ingin mengembangkan diri pastinya membutuhkan dana. Dan dana ini masih menjadi masalah krusial bagi UMKM. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dikarenakan UMKM biasanya tidak banyak memiliki tenaga-tenaga ahli. Faktor permasalahan di UMKM dapat diidentifikasi berdasarkan 5 hal. Yang pertama, kurangnya permodalan. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia. Yang ketiga, lemahnya jaringan usaha yang dimiliki oleh UMKM itu sendiri. Yang keempat, kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan teknologi. Dan yang kelima, kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha mikro. Ya, meskipun saat ini pemerintah telah menetapkan perbankan atau BPR dengan tingkat pengembalian bunga yang lebih rendah kepada UMKM, ternyata hal itu belum bisa menyelesaikan masalah UMKM saat ini. Meskipun saat ini pemerintah telah menetapkan kementerian khusus UMKM yang menangani UMKM secara lebih spesifik, ternyata juga belum mampu mensejahterakan UMKM itu sendiri. Upaya untuk pengembangan UMKM, yang pertama penciptaan iklim usaha yang kondusif, di mana pemerintah perlu mengupayakan iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta menyediakan prosedur perizinan usaha yang lebih mudah. Kemudian bantuan pemerintah dari sisi permodalan agar memberikan sisi permodalan yang lebih mudah dan tidak prosedural yang terlalu rumit. Yang ketiga, perlindungan usaha. Pemerintah perlu untuk menjamin usaha-usaha UMKM yang sesuai dengan standar yang dimiliki oleh pemerintah dari sisi keuntungan dan permodalannya, sehingga UMKM akan merasa lebih terjamin di dalam usaha, dan hal ini dapat mempermudah atau memberikan trust work bagi para UMKM itu sendiri. Dan yang keempat, membentuk lembaga khusus untuk menangani UMKM demi perbaikan atau efektivitas pelaksanaan atau kinerja atau operasional UMKM itu sendiri. Contoh kasus, UMKM pembuatan kerupuk opak. Kerupuk yang sangat ini banyak diminati masyarakat, rasanya sangat gurih, cocok untuk dijadikan cemilan maupun pelengkap. Namun saat musim hujan, ternyata pembuatan kerupuk mengalami masalah pembuatannya yang menyebabkan produksi kerupuk menurun. Maka, manajemen inovasi yang dilakukan agar produksi dapat
dipenuhi dengan mengganti cara penggunaan bahan baku kerupuk dengan alternatif memanfaatkan cahaya panas lampu. Namun saat ini teknologi tidak efisien dan hasil pengeringan maksimal sehingga hasil kerupuk pada saat digoreng tidak sempurna. Kemudian hal ini dapat merugikan pengusaha atau UMKM khususnya kerupuk, sehingga pengusaha UMKM perlu mengadopsi teknologi yang lebih baik agar dapat pengering kerupuk yang saat ini menggunakan sinar matahari yang tidak jelas kondisinya apakah matahari ini akan baik atau tidak dan akan mengganggu efektivitas atau kelancaran usaha, harus diganti dengan teknologi yang lebih mumpuni dan lebih terkini agar hal-hal bersifat situasional tersebut tidak terjadi lagi, sehingga hasil produksi akan tetap mendapatkan kualitas yang baik dan akan tetap memberikan kepuasan yang baik di benak konsumen. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 8. Terima kasih.